Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji nama Tuhan. Kita kembali bersatu teduh selama 30 menit. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk diisi firman Tuhan. Kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Untuk pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan sepanjang hari ini, kami mau memuji, kami mau dengar firman-Mu, kami mau menyembah Engkau Tuhan di hadirat-Mu Bapa. Berkuasalah Engkau Roh Kudus atas hidup kami, berkuasalah Engkau ya Tuhan atas seluruh jemaat-Mu dimanapun berada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami sambut hadirat-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau setiap waktu. Kami perlu jamahan-Mu dalam hidup kami. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapan
segenap jiwa kami memuji. Ya rata karaba, ya rata karalaba, sekiaralaba karalaba syada. Yesus satu-satunya pengharapan, Yesus satu-satunya kota benteng yang kuat, Yesus satu-satunya penolong yang setia, yang melampaui segalanya. Yesus andalanku, Yesus perisai gunung batu. Haleluya. Kepunyaan kami adalah nama Yesus, satu-satunya yang kami andalkan. Tidak ada yang lain selain daripada Engkau Tuhan. Sekalipun habis lenyap seluruh daging kami, Engkaulah ya Tuhan yang kami miliki. Engkaulah segalanya Bapa. Terima kasih. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sembah Dia. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Seumur hidup kami, ini yang menjadi komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Menyembah Engkau Tuhan. Seumur hidup kami mau beri yang terbaik Tuhan. Sebab Kau sudah beri yang terbaik dalam kehidupan kami. Sebentar kami dengar firman Bapa, Kau yang mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biarlah dia berbicara dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan merenungkan satu ayat firman Tuhan yang saya beri judul Menerobos Batas Doa dan Imajinasi, yang ada tercatat di Efesus 3 ayat 20. Saudara, mari kita baca bersama, ya, tertera di layar. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, ayat ini adalah bagian dari doa Paulus untuk jemaat di Efesus agar mereka itu dapat memahami
arti dari kuasa Tuhan yang bekerja melalui doa. Kuasa yaitu yang maha besar, yang dapat menerobos batas doa kita, bahkan imajinasi kita, melampaui apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Maka mari kita sebelumnya lihat ya ayat yang terdahulu, apa yang menjadi isi doa Paulus kepada Tuhan yang dimulai dari ayat 16. Nah, Paulus berdoa supaya Ia, yaitu Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus itu dikuatkan dengan kuasa roh, yaitu menurut kekayaan kemuliaannya, artinya menurut kemahakuasaan Allah, kelimpahan dan kemuliaannya yang tidak terbatas. Tuhan menguatkan kita bukan sesuai kebutuhan kita, tetapi sesuai kapasitas besarnya yang kuasanya yang tidak terbatas. Bahkan Tuhan dapat menjawab atau memberi melebihi daripada kebutuhan kita, melebihi daripada apa yang kita doakan, yang kita minta kepadanya. Roh Kudus memperkuat ya batin kita supaya kita itu ya tahan terhadap tekanan hidup ya. Nah, penguatan ini membuat kita mampu untuk memikul panggilan Tuhan meski melampaui kekuatan manusia. Doa Paulus agar jemaat mampu melakukan kehendak Tuhan secara penuh. Nah, saudara, ini adalah suatu permintaan doa yang sangat besar ya, permintaan yang akan kekuatan yang besar. Nah, tetapi Paulus itu percaya bahwa melalui doa Tuhan bisa memberi lebih daripada itu. Nah, di ayat 17 ya tertulis bahwa sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, Paulus berdoa ya supaya Kristus tinggal di dalam hatimu. Arti tinggal itu adalah supaya Kristus yang memimpin, yang memerintah, yang membentuk karakter ya kita itu, supaya memiliki karakter ya yang berakar kuat di dalam Dia, yang tidak goyah ya, karakter yang sanggup ya untuk mengubah pola pikiran kita, mengubah paradigma kita, kuasa yang sanggup mentransformasi, mengubah arah dan tujuan hidup. Nah, saudara, ini juga adalah suatu permintaan yang besar. Tapi Paulus tahu bahwa Kristus bisa melakukan. Kristus yang tinggal, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita itu lebih daripada sekedar hanya tinggal, tapi Dia bisa memimpin seluruh hidup kita. Di ayat 18 dan 19a, Paulus berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Paulus berdoa agar jemaat ya itu benar-benar mengerti tentang kasih Kristus yang tidak terukur ya. Paulus memakai 4 dimensi, mengatakan betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya. Saudara, ini menggambarkan bahwa betapa luasnya itu tidak terukur, baik oleh bahasa ya, perkataan kita ataupun melalui pikiran manusia. Nah, tetapi ya agar ya jemaat dapat mengenal kasih itu, kasih Kristus itu secara pengalaman. Nah, saudara, kasih Kristus itu menjangkau semua orang di dunia ini. Ya, kasih Kristus yang dalam, yang rela memberikan nyawanya di atas kayu salib,
dan supaya setiap orang mengalami kasih-Nya. Ayat 19b, Paulus berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah artinya dipenuhi hadirat Allah, ya, bahwa kehidupan kita dipenuhi dengan sifat, dengan karakter Yesus, dan bahkan memantulkan Yesus. Nah, secara logika, saudara, itu bukan suatu hal yang mudah, ya, bahkan tidak mungkin, ya, berat, saudara, ya. Tetapi Paulus percaya, ya, itu bagi Tuhan itu adalah mungkin. Nah, kemudian Paulus menutup doanya dengan kalimat ini, bahwa bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Artinya, saudara, bahwa doa manusia itu terbatas, kata-kata manusia itu terbatas, tetapi Allah, ya, tidak terbatas. Kadang, saudara, doa kita itu mungkin, ya, dipengaruhi, ya, ada luka masa lalu kita, atau mungkin kita merasa kita ini tidak layak, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman kita mengalami kegagalan, atau mungkin ada pikiran-pikiran yang takut, ya, menguasai hati kita untuk kita berharap kepada Tuhan karena merasakan ini enggak mungkin, ya, atau karena dipengaruhi oleh iman kita yang tidak kuat, iman yang lemah. Nah, perasaan bahwa Tuhan itu jauh, ya. Tetapi, saudara, di dalam keterbatasan doa kita, di dalam keterbatasan harapan kita, saudara, ya, kita itu tidak boleh membatasi tindakan dan cara Allah bekerja. Yang kedua, saudara, pikiran kita mungkin terbatas, saudara, tetapi Allah tidak terbatas. Imajinasi atau pikiran kita itu selalu terpenjara, Tuhan, oleh realita yang natural, yang alamiah, terpenjara oleh logika. Sering, saudara, kita sering memakai logika kita, sehingga kita tidak bisa melihat, ya, kemustahilan terjadi. Kita tidak bisa melihat mujizat terjadi. Saudara, kita terbatas, terpenjara oleh ilmu pengetahuan yang canggih. Ya, kita terpenjara, Tuhan, pikiran kita oleh pengalaman-pengalaman. Ya, kita terpenjara pikiran kita oleh rasa takut ataupun kemampuan diri kita yang terbatas. Tetapi, saudara, ingat bahwa Tuhan bekerja melalui doa kita di atas natural, di atas logika kita. Ya, Tuhan tidak bekerja di dalam penjara pikiran kita. Nah, yang ketiga, saudara, Tuhan bukan hanya menjawab doa, tapi Dia melampaui, ya, doa-doa kita. Saudara, kata dapat melakukan, ya, di ayat yang 20 tadi itu dalam bahasa Yunani yang dipakai Paulus itu adalah hyperekperisau. Nah, artinya, saudara, melampaui segala kelimpahan yang kita bisa bayangkan. Jadi seolah-olah Paulus itu sampai dia tidak lagi menemukan kata yang cukup kuat untuk menggambarkan kuasa Allah itu saking besarnya. Nah, Allah melakukan itu, ya, kuasanya itu, saudara, dapat menerobos keterbatasan doa dan pikiran kita melalui kuasanya yang bekerja di dalam kita, saudara, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ya, mengubah, membentuk, menguatkan, mengarahkan, menginspirasi, mentransformasi, memampukan, bahkan menghidupkan. Saudara, ada satu kesaksian. Saya punya seorang teman yang sangat dekat, ya, laki-laki. Suatu hari dia mengalami kecelakaan. Nah, saudara, mengalami kecelakaan mengakibatkan dia koma, saudara. Jadi suatu insiden yang sangat fatal sekali. Nah, dia koma, saudara, kemudian dia dirawat di rumah sakit. Nah, untuk beberapa waktu, ya, dia tidak mengalami kebaikan, ya. Nah, saudara, akhirnya, ya, karena nggak tahu bahwa kapan dia itu bisa sadar, ya,
Saudara, akhirnya dia dibawa pulang ke rumah. Nah saudara, selama koma hampir 6 bulan, saudara, dia tidak sadarkan diri. Apa yang dilakukan oleh mamanya? Nah, mamanya itu setiap hari, saudara, ya berdoa, ya setiap hari, pagi, siang, malam. Bukan hanya berdoa, saudara, tapi mamanya itu ya membacakan Alkitab, ya firman Tuhan dari kitab Mazmur setiap hari, saudara. Nah, setiap hari berdoa, membacakan Mazmur setiap hari. Nah, waktu berjalan sampai 6 bulan lewat, saudara. Dan tiba-tiba suatu hari, ya teman saya ini sadar. Dia sadar dan dia kemudian sembuh, dia baik, ya, dan dia bisa normal kembali. Dan saat ini, saudara, dia sudah menjadi seorang hamba Tuhan. Dia melayani karena mamanya pernah berjanji pada Tuhan bahwa apabila anaknya ini disembuhkan, maka dia akan memberikan anaknya ini untuk melayani Tuhan. Dan sekarang, saudara, ya teman saya ini sudah menjadi seorang gembala di salah satu gereja yang ada di kota Medan. Nah, saudara, dari kesaksian ini, saudara, kita melihat ya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan kuasanya bisa bekerja, saudara, melampaui apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Mungkin kata-kata kita terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas untuk menjawab doa kita. Saudara, oleh karena itu, nah percayalah yang pertama bahwa Tuhan bisa melakukan melebihi dari segala apapun yang kita doakan. Mungkin ya dalam doa kita yang terbatas kita berkata, Tuhan kuatkan saya. Tapi Tuhan menjawab, aku bukan hanya menguatkanmu, tapi aku mengubah engkau. Mungkin kita berdoa, Tuhan pulihkan keluarga kami. Tuhan menjawab, aku bukan hanya memulihkan, aku akan menjadikan rumahmu kesaksian bagi banyak orang. Mungkin ada berdoa, Tuhan bukakan jalan bagiku. Nah, Tuhan menjawab bahwa aku bukan hanya membuka jalan, tapi aku membuat jalan yang baru yang tidak pernah kamu pikirkan. Yang kedua, saudara, Tuhan bisa melakukan lebih dari apa yang kita bayangkan atau pikirkan. Mungkin pikiran kita cuma berkata, ini mustahil, ya ini tidak mungkin, ini sudah terlambat, ini sudah rusak, ini gak mungkin lagi diperbaiki, gak mungkin dia bertobat, sudah terlalu parah, tidak ada harapan lagi. Tapi Tuhan menjawab, apa yang bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Imajinasi atau pikiran kita terbatas, saudara, tapi ingat kuasa Allah tidak terbatas. Yang ketiga, saudara, jangan kita membatasi Allah berdasarkan pengalaman kita. Nah, Paulus mengalami ya di penjara, ya dia mengalami ya hinaan, siksaan, dicambuk, bahkan mengalami kapal karam, dia hampir meninggal, saudara. Ya, tetapi pengalaman-pengalaman ini tidak membatasi imannya, tidak membatasi pikirannya. Saudara, kadang kita takut ya karena ada doa-doa kita yang enggak terjawab, ya ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, atau merasa kita itu tidak layak, atau ada pengkhianatan orang lain terhadap kita, ya sehingga kita merasakan tidak mungkin ya ada pemulihan, tidak mungkin ada jalan baik. Tapi Tuhan berkata, lihat kepadaku, bukan kepada masa lalumu. Dan yang keempat, saudara, ya adalah saudara kalau berdoa jangan doa kecil ya. Artinya apa? Saudara, kita harus berani berharap yang besar pada Tuhan. Kita harus berani doa kita itu besar, saudara. Ya bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah kita besar, Tuhan kita maha kuasa. Ya, Paulus mengajarkan kita berdoa besar supaya ya kita dikuatkan, roh kita dikuatkan, supaya di dalam kita Roh Kudus yang berdiam, yang berkarya, bekerja secara tanpa batas, supaya kita itu mengasihi, ya memahami kasih Allah yang begitu dalam, supaya hidup kita dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Nah, inilah yang merupakan doa-doa yang melampaui batas.
Saudara percayalah bahwa kuasa Allah bekerja secara aktif dalam diri kita, bukan nanti, bukan besok, bukan saat di surga, tapi sekarang, saudara, di dalam diri kita di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan ya buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami terus menguatkan setiap kami ya Bapak, supaya kami ya senantiasa memiliki iman yang teguh, baik saat-saat kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan, supaya kami memiliki suatu iman percaya yang teguh ya, yang mengalami, memahami akan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, bahwa bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tuhan sanggup menjawab doa kami. Tuhan sanggup ya untuk mengatasi segala persoalan kami. Bahkan Tuhan sanggup untuk memberi kepada kami melebihi daripada apa yang kami minta dan apa yang kami doakan dan apa yang kami pikirkan. Ya Tuhan, biarlah kami selalu dituntun ya oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan yang berjalan di depan kami, Tuhan yang memampukan hidup kami, supaya hidup kami boleh senantiasa memantulkan karakter, sifat, dan bahkan memantulkan Yesus, sehingga melalui hidup kami banyak orang boleh percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Berkati semua saudara-saudara kami yang mengikuti renungan pagi ini. Apapun yang menjadi pergumulan, persoalan, tantangan di dalam kehidupan mereka, Tuhan Engkau Maha Tahu, Engkau Maha Kuasa. Biarlah setiap doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan, Tuhan Engkau menjawab Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Saudara, mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.